Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kimia with me. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk membahas soal part 2 tentang materi stoikiometri. Jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe dan juga like video ini agar channel ini bisa semakin maju ke depannya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sebanyak X gram besi sulfida dengan Mr88 direaksikan dengan asam klorida menurut reaksi berikut. Nah, reaksi ini sudah setara ya teman-teman. Pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Jika pada keadaan tersebut 1 mol dari gas H2S bervolume 20 liter, maka nilai dari X adalah. Oke, seperti biasa kami akan menuliskan ulang reaksinya terlebih dahulu. FeS ditambah 2HCl menjadi FeCl2 plus H2S. Berikutnya kita bisa mencari mol dari gas H2S karena diketahui bahwa pada akhir reaksi diperoleh 8 liter gas H2S. Jadi 8 liter dibagi dengan 20 liter per mol, kita bisa coret liternya, hasilnya adalah 0,4 mol. Ingat ya teman-teman, karena di sini reaksinya sudah sama, jadi kita bisa menggunakan persamaan koefisien. Kita mau mencari mol dari FeS, maka dilihat koefisien dari FeS ini kan 1. Nah, sama dengan koefisien dari H2S. Jadi mol FeS itu sama dengan mol H2S yang mana hasilnya adalah 0,4 mol. Oke, berikutnya karena kita mau mencari X gram atau massa dari FeS, maka rumus dari massa adalah mol FeS dikalikan Mr dari FeS, yang mana molnya adalah 0,4 mol dikali dengan 88 gram per mol. Nah, bisa kita coret molnya, maka hasilnya 0,4 dikali 88 adalah 35,2 gram. Hasilnya adalah D. Masuk ke soal berikutnya. Larutan Al2SO4 3 kali dengan konsentrasi 0,15 molar sebanyak 20 ml ditambahkan ke dalam 30 ml BaCl2 0,2 m. Mr BaSO4 adalah 233,4, maka banyak endapan dari BaSO4 yang diperoleh adalah. Pertama, kita bisa mencari mol mula-mula dari Al2SO4 3 kali dengan cara mengalihkan konsentrasi dengan volume yang diketahui, yaitu 0,15 molar dikali 20 ml. Hasilnya adalah 3 m mol. Berikutnya kita bisa mencari mol mula-mula dari BaCl2, sama caranya mengalihkan konsentrasi yang diketahui dengan volume yang diketahui, yaitu 0,2 molar dikali 30 ml, hasilnya adalah 6 m mol. Jika sudah, kita bisa menuliskan reaksi yang setara ya teman-teman. Berikut adalah reaksi yang setara, yaitu Al2SO4 3 kali ditambah 3 BaCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3 BaSO4. Oke, berikutnya kita bisa menggunakan reaksi pembatas atau mula-mula reaksi dan juga sisa. Nah, di sini kita harus tahu terlebih dahulu senyawa yang mana yang akan kita jadikan sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah zat yang habis terlebih dahulu dalam reaksi kimia. Jadi kita bisa menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang setara, lalu menentukan jumlah mol setiap reaksi. Tadi kita sudah menghitung bahwa mol dari Al2SO4 3 kali adalah 3 m mol. Lalu mol dari BaCl2 adalah 6 m mol. Mohon maaf, ada salah tulis, harusnya 3 BaCl2 ya teman-teman, itu reaksinya. Nah, jadi di sini jika kita sudah mengetahui mol mula-mula dari masing-masing senyawa, kita bisa membagi jumlah mol dengan koefisien masing-masing reaktan. Jadi 3 m mol dibagi dengan koefisiennya Al2SO4 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 6 m mol dibagi dengan koefisien dari BaCl yaitu 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi zat dengan hasil terkecil adalah reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah BaCl2. Berikutnya, untuk mencari mol yang bereaksi, kita bisa menggunakan persamaan koefisien. Koefisien dari Al2SO4 3 kali yaitu 1 dibagi dengan koefisien dari BaCl2 yaitu 3 dikali dengan mol dari BaCl2 yaitu 6 m mol. Maka hasilnya adalah 2 m mol. Berikutnya, untuk mencari mol yang bereaksi pada BaCl2 sama, karena BaCl2 adalah reaksi pembatas, maka dia pasti habis, jadi 6 m mol. Berikutnya, untuk mencari m mol hasil reaksi dari produknya, kita bisa menggunakan persamaan koefisien juga.
Untuk KCl3, 2/3 dikali 6 mol hasilnya adalah 4 mol. Sedangkan untuk BaSO4, karena koefisiennya sama-sama 3, maka hasil dari mol yang bereaksi adalah 6 mol. Untuk mencari mol sisanya, bisa langsung kita kurangi. 3 dikurangi 2 mol adalah 1 mol. 6 mol dikurangi 6 mol ini habis. Berikutnya, untuk KCl3 ini menghasilkan 4 mol dan untuk BaSO4 menghasilkan 6 mol. Selanjutnya, kita bisa mencari massa dari BaSO4. Rumus dari massa sendiri adalah mol BaSO4 dikali Mr BaSO4. Mol dari BaSO4 adalah 6 mol dikalikan Mr BaSO4 yang sudah diketahui di soal, yaitu 233,4 mg per mol. Kita coret mol dengan mol, maka hasilnya adalah 1400,4 mg. Kita bagi dengan 1000 untuk menjadikan sebagai gram, hasilnya adalah 1,4 gram. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Di stratosfer, nitrogen dioksida bereaksi dengan air untuk menghasilkan NO dan asam nitrat yang berperan dalam hujan asam. Reaksi dengan H2O adalah sebagai berikut. Jadi reaksi ini sudah setara ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah 1 mol NO2 akan menghasilkan asam nitrat dengan MR-nya 63 sebanyak. Kita tuliskan ulang terlebih dahulu reaksi yang sudah ada di dalam soal. 3NO2 dalam fasa gas ditambah H2O dalam fasa liquid menjadi 2HNO3 dalam fasa aqueous plus NO3 dalam fasa gas. Baik, jadi karena di soal sudah diketahui bahwa NO2 itu berjumlah 1 mol, jadi kita tuliskan ulang, mol NO2 adalah 1 mol. Berikutnya, mol HNO3. Di sini kita bisa menggunakan persamaan dari koefisien ya teman-teman, karena reaksinya sudah setara. Jadi koefisien dari HNO3 yaitu 2 dibagi dengan koefisien dari NO2 yaitu 3 dikalikan dari mol NO2 yang diketahui yaitu 1 mol. Jadi 2/3 dikali 1 mol hasilnya adalah 2/3. Berikutnya kita cari massa dari HNO3. Rumusnya mol HNO3 dikali MR HNO3. Mol HNO3 2/3 mol dikali dengan MR HNO3 yang sudah diketahui di soal, hasilnya adalah 42 gram. Lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 24,5 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi sesuai persamaan berikut. Jadi reaksi ini sudah setara juga ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah massa zat yang dihasilkan. Nah, di sini seperti biasa kita tuliskan ulang terlebih dahulu reaksinya. 2 KClO3 dalam fase solid menjadi 2 KCl dalam fase solid ditambah 3 O2 dalam fase gas. Yang pertama kita mencari mol dari KClO3. Rumusnya gram KClO3 dibagi MR KClO3. Hasilnya adalah 24,5 gram dibagi 122,5 gram per mol. Ini adalah MR dari KClO3 ya teman-teman. Kita coret gramnya, yang atas sama yang bawah. Hasilnya adalah 0,2 mol. Di sini kita menggunakan persamaan dari koefisien juga ya teman-teman, karena reaksinya sudah setara. Jadi mol KCl itu sama dengan mol KClO3 karena mereka sama-sama mempunyai koefisien 2. Jadi nilainya adalah 0,2 mol. Berikutnya kita mencari massa dari KCl. Rumusnya adalah mol KCl dikalikan MR KCl. Karena tadi mol KCl sama dengan mol KClO3 yang mana hasilnya adalah 0,2 mol. Kita kalikan dengan MR KCl yaitu 74,5 gram per mol. Kita coret mol dan molnya, hasilnya adalah 14,9 gram. Jawabannya adalah D. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga like video ini agar channel ini terus bisa berkembang. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung tanya saja di kolom komentar. Akan kakak usahakan untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian berikan. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya bersama Kimia with May.